Bismillah, Bismillah. Semoga Ghazal Tanjurur Rahman beristijabah dakwah. Ya, Insyaallah dengan turunnya hujan yang lebat itu adalah salah satu turunnya rahmatnya Allah Subhanahu dan juga salah satu tempatnya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا وطلقان في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bernapas, bisa melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat dan digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Coba. Hah? Berjanji. Insyaallah berjanji. Alhamdulillah. Semua amalan-amalan yang di malam Jumat, semua dengar nggak? Sudah dengar ya? Dengar. Nah, semua amalan-amalan yang di malam Jumat itu bagus. Apapun yang dibaca, al-barzanji wala adiyulan wala suntubura wala apapun bentuknya mirip pada malam Jumat itu bagus dibaca. Baca Yasin bagus. Baca selawat bagus, betul-betul baca selawat. Lebih-lebih membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagus. Itu bagus. Sudah teman-teman. Sudah ini. Terus. Nah, apapun yang kita baca di malam Jumat itu bagus. Kita itu membaca Al-Quran, membaca salawat, lebih-lebih membaca selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana lebih-lebih di bulan Sya'ban. Nah, lebih-lebih di bulan Sya'ban, salah satu anjuran untuk kita baca di bulan Sya'ban itu adalah salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu anjuran untuk kita baca di bulan Sya'ban itu adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Turunnya ayat Al-Qur'an ini perintah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turunnya di bulan Sya'ban. Salah satu peristiwa juga yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah, yaitu berpindahnya kiblat yang mulanya di Baitul Maqdis lalu dipindahkannya ke Ka'bah Musyarrafah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu adalah tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bulan Ramadan, dibandingkan dengan bulan Rajab. Di bulan Sya'ban ini adalah lebih-lebih kita akan menyambut bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang mana malam ini adalah salah satu malam istimewa yang ada di bulan Sya'ban. La yuradu fihi ad-da'wat, salah satu malam yang tidak ditolak doanya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Makanya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya dibandingkan di bulan Sya'ban. Sehingga ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau memperbanyak puasamu di bulan Sya'ban? Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Apa kata Rasulullah?
Karena saya tahu di bulan Sya'ban ini adalah bulan tempatnya diangkat amalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan aku ingin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Aku ingin amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini banyak sekali orang yang lalai. Ya. Bulan Sya'ban banyak sekali orang yang lalai. Karena terhimpitnya antara Rajab sama Sya'ban, antara Rajab sama Ramadan. Banyak kita bilang, bulan Sya'ban kita puas-puas makan, kan tinggal sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Nah, nanti kita puasa terus dari pagi sampai sore. Kita ketika azan Allahu Akbar, tak tahunya azan sore, capek lagi nih. Nah, banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Dia menghampirkan hawa nafsunya untuk makan. Dia mengedepankan hawa nafsunya untuk minum, untuk belanja, untuk melakukan hal-hal duniawi. Karena kenapa? Karena dia menyambut bulan puasa dengan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya semata. Makanya Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban? Itu mengajarkan kepada kita agar kita juga siap sebagai hambanya mengikuti Rasulullah yang berpuasa di bulan Sya'ban. Agar kenapa? Agar nanti datangnya bulan puasa, datangnya bulan Ramadan, kita sudah terbiasa berpuasa di bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, kita sudah terbiasa beribadah di bulan Ramadan. Kita datangnya bulan Ramadan, kita sudah biasa memperbanyak selawat di bulan Ramadan. Itu biar nanti kan apalagi lebih di bulan Ramadan. Ada namanya sholat tarawih lagi. Ada namanya baca Al-Quran lagi. Pura-pura kalau kita nggak bisa menyambut bulan suci Ramadan ini dengan dengan hal-hal perihal yang baik, tentu kita akan kesulitan nanti masuk bulan Ramadan. Makanya kenapa kalau orang ketika masuk bulan Ramadan itu girang, sebagian mereka girang, senang, semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahkan dia tidak meninggalkan sholat tarawih. Dia sholat tarawih tepat waktu. Nah, bahkan dia sholat tarawihnya itu ditambah lagi sholat tarawihnya. Seperti Al-Habib, salah satu ulama Yaman, Al-Habib Ali Al-Masyhur rahimahullah. Itu beliau, kalau di Yaman itu sholat tarawihnya itu waktunya berbeda-beda. Kalau di Yaman itu, kalau sholat tarawih di Yaman itu waktunya berbeda-beda. Enggak kayak kita, bahkan habis Isya semuanya serentak kan? Wali kita sholat tarawih semuanya habis Isya langsung sholat tarawih. Cuma bedanya kita di sini itu cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan yang banyak jamaah sholatnya itu bagi mereka yang cepat biasanya. Nah, biasanya gitu. Kalau di bulan di Yaman, di kota Tarim, di Hadramaut di Yaman itu waktu sholat tarawihnya itu dia sudah ada jadwalnya. Nanti misalnya di Darul Mustafa waktu sholat tarawihnya itu jam 9 malam misalnya. Nanti habis habis Isya. Misalkan di Masjid As-Sakran. Nanti di jam 10 malam nanti di Masjid Al-Mudhar misalnya. Atau nanti di jam 12 malam nanti di Masjid As-Sagaf misalnya. Atau nanti jam 1 malam, bahkan ada yang tarawih sampai jam 1 malam. Nanti di Masjid Al-Aidrus misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi di kota Tarim itu nggak ada uzur bagi kita untuk meninggalkan sholat tarawih, nggak ada. Nggak ada uzur bagi kita untuk meninggalkan sholat tarawih. Karena kalau model-model kita ya, kita habis Isya misalkan, kita nggak bisa sholat tarawih. Apa yang kita kerjakan? Pergi shopping misalnya. Ya, pergi shopping. Wah, berarti kita nggak bisa sholat tarawih nih. Kalau di sini, karena kenapa? Waktu orang sholat tarawih di sini waktu Isya. Langsung, nggak ada yang sholat tarawih jam 10 di sini. Nah, berarti ini kalau kita sendiri sholat tarawih itu agak aneh-aneh rasanya. Mana mau tidur aja bawahnya. Lagi baru pulang shopping belanja. Nah, kalau di kota Tarim itu nggak ada liburnya, nggak ada ceritanya uzur atau sholat tarawih, nggak ada. Kita nggak bisa sholat tarawih ba'da Isya, ada nanti jam 9.
Nah, kalau kita nggak bisa sholat tarawih jam 9, kita tidur ngantuk ini, misalkan capek, kita nanti ketika bangun sholat tarawih jam 10. Ketika nggak bisa sholat tarawih jam 10, nanti jam 1 malam nanti. Itu kalau di Kota Tarim, Masya Allah. Jadi makmur. Semua masjid-masjid di Kota Tarim itu makmur. Habis sholat tarawih mereka jamaah. Mereka jamaah baca Al-Quran. Ya, jamaah baca Al-Quran. Pernah pengalaman sekali. Habis sholat tarawih, kalau nggak salah di Masjid Segar. Yang tepatnya di Suk, di pasar. Di sana di Masjid Segar, apa namanya, saya sholat tarawih di sana waktu itu. Ya. Sholat tarawih, ini sok-sokan sih sebenarnya saya. Sholat tarawih di sana, habis itu kita selesai sholat tarawih kita kumpul. Kumpul untuk kalau bahasa kita di sini tadarusan. Ya, kalau bahasa kita di sini tadarusan. Baca Al-Quran bersama. Itu kalau di sini. Tahu-taunya, tahu-taunya ketika waktu membaca Al-Quran, ini jamaah-jamaah kita orang-orang yang membaca Al-Quran tadarusan ini anak-anak kecil juga, banyak anak kecil juga. Yang umurnya kayak kita mungkin sekitaran 3 tahun, yang 3 tahun, yang 4 tahun, itu umur mereka. Itu kelompok kita baca Al-Quran. Ada salah satu syekh juga yang duduk. Siapa namanya syekh itu? Lupa saya namanya. Intinya ada syekh yang jadi pembimbing di tengah. Nah, kita orang ini ada yang jamaah, sebagian ada yang anak-anak kecil. Banyak anak kecil tuh banyak. Nah, saya ikut lah nimbrung. Ini baru pertama kali saya apa namanya, saya ikut tadarusan di sana. Saya nimbrung lah di sana. Saya kira sama kayak kita di sini cara tadarusannya. Yang dibaca sama Al-Quran, nggak baca Injil. Sama. Saya kira sama kayak kita misalkan giliran baca Al-Quran itu. Saya ikut nimbrung, duduk lah. Nah, untung aja saya di tengah ini, syukur-syukur saya di tengah. Saya di tengah. Ketika guru kami yang pertama ada imam masjid di sana, suara syekh juga yang baca pertama. Ketika dibaca pertama, giliran wajar lah. Setelah itu ada orang-orang tua juga. Nah, sampailah anak-anak ini mungkin setelah 2 orang, 3 orang, barulah sampai anak-anak ini. Terus apa yang mereka kerjakan? Mereka ternyata semuanya itu nggak ada pakai Al-Quran. Mati sih loh. Nggak ada yang pakai Al-Quran. Sungguh-sungguhnya saya ada di tengah dulunya. Taruh tinggal atas. Nah, gimana? Mau mundur nih, malu dah. Saya ini ada orang-orang nih. Anak kecil. Nanti kalau kita mundur rasanya, wah ini kena mental kita. Hah? Kena mental kita. Nah, apa yang saya lakukan? Ya udah. Untung aja syukur-syukurnya ada orang yang bawa air. Saya ikut dan berdiri ambil air. Ya udah, saya nggak duduk lagi. Sengaja saya pergi. Ya salah. Waduh, itu anak-anak kecil pun nggak pakai Al-Quran. Nanti ketika sudah sampai setengah juz berapa lembar, terus gitu, nanti giliran. Soalnya sih mbak, nggak pakai Al-Quran. Terus nanti yang nyimak itu mungkin yang mungkin itu imam masjid itu yang nyimak. Nah, kita orang-orang nyimak sambil sambil mendengarkan, sambil ngapal mereka itu. Anak-anak kecil, masya Allah. Bukan kayak orang-orang sudah 25 tahun, 26 tahun. Yang kita herankan ini masih anak-anak. Nggak ada pakai Al-Quran. Syukur-syukurnya saya ada orang yang bawa apa namanya bawa air, ya udah saya ikut berdiri, sok-sokan ikut berdiri, ikut ambil air, saya nggak balik-balik lagi. Saya pergi cari tempat taraweh di tempat yang lain. Ya salam. Jadi saya sungkan untuk sholat taraweh. Berarti jadi saya pas perkeadaannya seperti itu, wah ini saya ngintip dulu ada orang yang kalau ada orang tadarusan ini pakai Al-Quran atau enggak. Lebih amannya itu ya udah taraweh di sekolahan aja gitu di pondok udah baca. Kita tadarusan sama teman-teman. Yang namanya orang Indonesia kan sama-sama kayak kita deh. Wah, kita pegang Al-Quran, hafal Al-Quran, terus tadarusan, giliran gitu. Ya salah. Itu kalau ditaruh seperti itu, Masya Allah makmur. Bulan Ramadan itu makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dulu di tempat sekolah saya itu, kita dianjurkan apa namanya hatam berapa kali gitu. Makanya ada yang satu hari itu dia baca 3 juz. Kita ditargetkan. Ada yang sehari itu ada yang 5 juz, bahkan ada yang 10 juz, ada yang 10 juz dan lain sebagainya. Itu kita ditargetkan. Cara kenapa? Kata Dr. Ali bin Syihab, beliau mengatakan bahwasanya eh, bulan bulan Ramadan ini adalah
bulan Al-Quran, bulan bulan Al-Quran untuk memperbanyak baca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Kita menyambut bulan Ramadan itu kenapa kita nggak girang ketika datang bulan Ramadan, kita nggak girang malas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa datang bulan Ramadan kita nggak girang, nggak senang, malas untuk baca Al-Quran. Nah, kenapa pas kita datang bulan Ramadan kita nggak girang juga, malas untuk berpuasa. Kita berpuasa tapi hanya menahan saja, ya, menahan saja, enggak dipupuki enggak dipupuki dengan Al-Quran. Bahkan yang kita ingat itu adalah waktu nanti azan maghrib, bangun-bangun udah azan, Allahu Akbar, tentunya buka jam, masih zuhur, ternyata azan zuhur. Itu aja yang kita pikirkan dalam otak kita. Nah, kenapa kita nggak girang seperti itu? Nggak senang berpuasa, nggak senang baca Al-Quran ketika Ramadan, nggak senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan? Cuma satu, karena kita nggak mempersiapkan diri di bulan Sya'ban. Karena kita nggak mempersiapkan diri di bulan Rajab. Nah, itu makanya kita nggak girang, nggak mempersiapkan diri, nggak membiasakan diri, ta'awud, tidak mempersiapkan diri di bulan Sya'ban untuk berpuasa, maka kita nggak girang juga untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang nggak girang kenapa orang yang nggak girang kali lagi? Kenapa orang yang nggak girang berpuasa di bulan Ramadan? Dia berpuasa tapi hanya kewajiban saja. Dia nggak khusyuk. Dia masih apa namanya? Hanya cuma menahan lapar dan haus saja, tapi dia nggak benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jauh dari Al-Quran, dan dia jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya karena satu, karena dia nggak mempersiapkan diri di bulan Sya'ban. Para ikhwan, jadi Sya'ban ini adalah salah satu tempatnya di obral, kita. Ya. Untuk kita ketahui nanti malam nisfu Sya'ban kapan? Hah? Kapan? Jatuhnya kapan? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Ahad. Nah, malam Ahad. Jadinya apa namanya malam nisfu Sya'ban di malam Ahad. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu ini untuk mempersiapkan diri kita. Malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu tempatnya di obral. Apa namanya di obral? Seolah-olah bahasa kita itu dilelang. Ya. Dilelang itu ampunan Allah Subhanahu wa taala dilelang di malam nisfu Sya'ban. Ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dilelang, deras rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban. Orang yang ingin doa kepada Allah Subhanahu wa taala digabulkan doanya. Orang yang sakit disembuhkan insyaallah. Orang yang punya masalah insyaallah doa di malam itu insyaallah dikeluarkan dari permasalahannya. Itu di malam nisfu Sya'ban. Dilela semuanya benar Allah Subhanahu wa taala dilela. Tapi kata Rasulullah SAW, begitu derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di malam nisfu Sya'ban, tapi ada dua orang yang gak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam, alhamdulillah. Ini kira-kira ini siapa nih dua orang? Udah dilelang itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, udah diberikan cuma-cuma bahasa kita. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dua orang yang enggak mendapatkan ampunan tersebut. Ya salam, alhamdulillah. Ini kira-kira ini siapa nih dua orang? Kata Rasulullah SAW, itu adalah pertama orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nggak mesti dia harus kafir, ya. Bahkan ada juga orang yang Islam, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Tapi dia juga meyakini selain Allah. Itu juga dinamakan musyrik. Nah, orang yang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Dan yang kedua, orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini adalah mereka orang-orang yang syahna kata Rasulullah. Mereka orang yang masih dalam hatinya itu apa namanya? Masih ada rasa dengki di dalam hatinya. Masih ada rasa benci kepada orang lain. Masih ada rasa dendam kepada orang lain. Ustaz, tapi dia yang duluan. Dia yang ngambil pacar saya. Walaupun bodoh amat, kita maafkan. Ya, tapi dia yang duluan, bukan salah saya ini. Gimana ini? Saya nggak mau maafin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita maafkan saja. Daripada kita nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikhlaskan semuanya.
Kita tenangkan hati kita. Kita ampuni semua orang-orang yang pernah memiliki permasalahan, hubungan permasalahan pada kita. Sambung silaturahim kepada orang lain. La tadkhulul jannah qati'ur rahim kata Rasulullah. Mereka orang-orang yang memutus tali silaturahim itu tidak akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Ya Allah ya ikhwan. Jadi maksudnya orang yang duduk dengan dua jengkal, kata ulama, dengan orang yang duduk dengan dua jengkal ini, tapi dia saling mencintai ini merasa ini serasa dunia sangat luas dibandingkan orang yang ini tempatnya sangat luas, tapi ada dua orang saling membenci. Iya, ada dua orang saling membenci. Ini dunia ini terasa sempit, Allahil azim, sempit banget. Itu bikin ribut hati kita, bikin sakit hati, bikin sakit aja hati kita. Nggak tenang, nggak indah, nggak nikmat. Kalau masih kita merasa dendam kepada orang lain, kalau masih kita merasa apa namanya masih merasa iri kepada orang lain, masih dendam, masih dengki, hasut kepada orang lain, itu nggak indah. Nanti ketika kita mau pergi ke satu tempat, kalau kita ada yang merasa dendam kepada orang ya, wah apa kita bilang, wah pasti ketemu dia lagi nih. Kita mau ke sana, ya oh, pasti ketemu dia lagi nih, pasti tidak ke sana deh. Ini nggak indah ini. Ini ngerasa dunia ini sangat sempit banget. Wallahi azim kalau kita apa namanya suci daripada hati kita suci, bersih, mengampuni orang lain, dan tidak ada rasa dendam dan dengki pada orang lain. Insya Allah walaupun tempatnya sangat kecil, kita duduk berhimpit-himpitan, tapi kita saling mencintai itu rasanya sangat luas. Karena kenapa? Disebabkan karena cinta. Nah, makanya orang ketika kita masuk bulan nisfu Syaban, ya, anjuran untuk kita memaafkan orang lain. Sedekah yang paling bagus itu apa? Tahu nggak? Sedekah yang paling bagus itu kata Rasulullah SAW, kalau sedekah kepada anak yatim udah jelas diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah untuk kita orang bisa. Nah, sedekah kepada orang fakir miskin, kita tentu itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sudah pahalanya. Ya. Tapi sedekah yang sulit itu adalah sedekah kata Rasulullah SAW kepada orang yang dia menyakiti kita. Ya, ya yang menyakiti kita. Karena kenapa? Di sanalah bentuk keikhlasan kita ketika kita orang bersedekah kepada musuh kita, kepada orang yang membenci kita. Di sanalah keikhlasan kita. Kira-kira misalkan kita sedekah sekarang, kita sedekah kepada ada dua orang. Yang pertama orang ini dia apa namanya baik kepada kita. Dia bilang ketika sedekah kepada dia, dia bilang terima kasih banyak. Ada satunya lagi, ketika kita sedekah, dia nyebab, matanya itu merungut ya. Sebang aja, bucung aja itu. Dia kita berikan sedekah, dia bucung aja kerjanya. Kita berbuat baik sama dia, bucung aja kerjanya. Bucung terus capek kita bucung. Iya. Kira-kira ini kita mau sedekah kepada yang mana ini? Yang bilang terima kasih atau yang bilang yang apa? Yang bucungi kita. Yang ngengos sama kita. Yang gak memperdulikan kita. Kira-kira kita ini kalau yang berakal ini mau sedekah sama yang mana? Nah, mau sama yang mana? Pasti yang bilang terima kasih. Kalau kita berikan itu orang yang butuh itu, wah ini sakit hati kita. Tapi alangkah wallahualazim itulah sedekah yang paling bagus kepada orang yang semacam itu. Karena kenapa? Di sanalah tempatnya menunjukkan keikhlasan kita untuk memberi. Karena kita nggak ngelihat bahwasanya dia apa namanya apa ibadah yang dia berikan kepada kita. Kita nggak ngelihat kan? Kita ngelihat bahwasanya ibadah sedekah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan untuk kita mempersiapkan bulan nisfu Sya'ban. Kita maafkan semua orang. Dan kita maafkan semua orang. Kalau kita berniaga kepada orang yang baik sama kita, tentu itu adalah hal yang biasa. Ya, kita berniaga kepada orang yang berbuat baik kepada kita, hal itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasanya itu adalah ketika kita baik kepada orang yang memusuhi kita. Itu yang luar biasa. Ya. Bahkan ada salah satu syekh, yang mana ini di saya dengarkan ceritanya dari Habib Abdul Qadir Ba'abu. Ya, ada salah satu syekh yang di sana ada muridnya, dia dengarkan muridnya ini bahwasanya syekhnya dicaci sama orang. Melapor syekhnya. Ya syekh,
engkau ini dicaci sama orang ini, engkau dibully sama orang ini, bla 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 macam dilaporkan seorang apa namanya seorang syekh ini. Apa kata syekh ini? Apakah dia melawan? Apakah dia membuli juga? Apakah dia mencela juga? Tidak. Maka yang dia lakukan itu adalah dia mengambil hadiah, dia berikan hadiah kepada orang yang mencaci. Itu dilakukan sama syekh ini. Dia ambil hadiah, itu diberikan kepada orang yang mencacinya. Jadi diberikanlah sama muridnya. Datang lagi nih murid nih. Nah, datang lagi si murid. Apa katanya? Ya syekh, engkau lagi dicaci, dimaki sama mereka. Orang-orang ini ya syekh. Apa kata anu ya? Syekhnya, apakah dia mencaci kurang ngajar? Enggak. Enggak, dia bilang, ngajar tuh fitnah. Ngajar tuh, suruh dia datang sih. Enggak gitu. Apa kata Syekh ini dengan lembutnya mengatakan, oh ya, diambilkan lagi tuh hadiah, diberikan kepada orang yang mencacinya. Si muridnya heran, ya Syekh kenapa engkau berikan dia hadiah? Bukannya dia mencacimu, bukannya dia memusuhimu ya Syekh, kenapa aku berikan hadiah? Apa kata Syekh? Aku memberikan hadiah kepada dia, orang yang mencaciku itu karena kenapa? Karena aku tidur-tidur dapat pahala gratis dari dia. Aku mendapatkan pahala 70 apa namanya, pahala sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu aku yang dapatkan tanpa aku usahakan. Ini pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai tahun ini nggak berapa sholat kita diterima. Hmm? Tahu nggak berapa sholat kita diterima? Apakah sholat kita diterima? Itu kita tidak tahu. Tapi ini Syekh ini gara-gara dia apa namanya dia dicaci itu, dia dicaci sama orang lain, itu bersyukurnya minta ampun. Karena kenapa? Karena dia memberikan pahala yang gratis dari pahala sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis di pahala. Itu yang disyukuri sama si Syekh itu. Nah, jadi dia tidak memusuhi. Hatinya lapang, hatinya girang, hatinya tenang. Nah, jadi untuk di bulan Syaban, jadi di bulan Syaban itu kita dianjurkan untuk melapangkan hati. Karena ini rugi bagi orang yang dia mendapatkan ampunan, obralan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mendapatkan. Ini adalah orang yang rugi. Ibaratnya ada hujan turun di sawah, orang pada girang nih. Banyak airnya sudah numpuk. Airnya sudah banyak. Tapi dia sendiri ya kering. Ya, dia sendiri yang kering. Bukan dia permasalahannya antara langit sama air hujannya tidak, akan tapi permasalahannya adalah dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri di permasalahannya makanya airnya enggak kena hujan. Itu ibaratnya. Ya. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, orang banyak mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri apa? Dia nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Bukan permasalahannya ampunannya dari Allah, karena dia sendiri yang nggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia nggak mau tobat, dia nggak diberikan ampunan. Ya. Sudah diobrat ini nih. Saya nggak, saya mengampuni hamba-hambaku misalkan. Ini saya berikan ampunan di bulan nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban saya berikan ampunan kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia apa yang dia kerjakan? Dia nggak girang tuh. Ibaratnya misalkan ini ada mobil harganya 100 juta, dijual dengan 1 juta. Semuanya orang mau beli. Tahu-taunya dia nggak mau beli. Bodoh. Iya. Ini saya kasih gratis nih. Sepeda motor masing-masing satu. Orang-orang pada pergi ke kantor kabupaten misalkan. Ke kantor bupati. Mereka pergi girang. Karena kenapa? Dikasih gratis tuh motor. Tapi dia sendiri nggak pergi. Bukan masalahnya dengan Pak Bupatinya. Dia sendiri nggak mau ngambil tuh motor. Jadi itu ini Allah Subhanahu wa taala obral. Obral nih Allah Subhanahu wa taala, obral nih ampunannya nih. Malam nisfu Sa'ban siapa yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala diampuni di malam nisfu Sa'ban. Karena nggak ada manusia yang nggak ada yang salahnya, pasti ada salahnya. Ini dia obral oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak dapat ampunan. Bukan masalahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi masalahnya dia yang nggak mau mengambil ampunan. Dia nggak mau tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bulan Syaban juga memperbanyak selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Sya'ban sehari untuk banyak selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika di hari kiamat dia enggak mendapatkan syafaat. Dia enggak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan permasalahannya Nabi, tapi permasalahannya dia yang enggak mau berselawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi itu banyak selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mumpung masih ada waktu malam Ahad insyaallah. Amalkan kita sering-sering memperbanyak selawat pada baginda Rasulullah SAW.
Dan juga kita ampuni siapa orang bermasalah, siapa orang yang pernah menyakiti kita, kita ampuni agar kita mendapatkan daripada obrolan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, jadi tidak ada amalan yang paling indah, yang paling mulia, yang bisa mengangkat derajat seseorang melainkan daripada memperbanyak selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta tahu nggak apa maharnya Nabiullah Adam alaihissalam pada Siti Hawa? Ah, tahu maharnya apa? Gak ada motor sama daun. Ya, ada picek ya. Ya, atau apa ya? Mobil ya? Enggak, wala mobil. Iya, tahu maharnya apa? Ketika apa namanya? Ketika khalaqallahu subhanahu wa hawa nazara Adam ilaiha. Ketika diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, ketika dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam pada Siti Hawa, apa kata Nabi Adam? Naksir ya bahasa sekarang. Wah, naksir pada Siti Hawa ketika lihat, wah, cantiknya. Mhm. Nyerangi Nabi Adam. Wah, cantiknya gitu. Iya, gitu ya. Oh, ini bahasanya itu Masya Allah, cantiknya fisik. Nabi Adam, ya Rabbi, zawwajni ma'aha. Ya Allah, nikahilah aku dengan Siti Hawa, dengan orang itu ya Allah. Ya, belak. Nikahilah aku dengan dia. Apa kata Allah? Wa ma maharu Adam. Apa maharmu? Apa yang menjadi maharmu ya Adam? Allah a'lam. Hah? Nabi Adam nggak tahu. Kira-kira Adam milih nggak nikahi Siti Hawa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam? "Wa ma maharu Adam? Ya Adam, apa yang menjadi maharmu untuk menikahi dia ya Adam?" Apa kata Nabi Adam? Allahu a'lam katanya. Saya nggak tahu. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Sallu shalla ala Muhammad asra marrat. Kata Allah, maka bersolatlah kamu sebanyak 10 kali. Maka Nabi Adam berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dinikahkanlah sama Siti Hawa. Maharnya sholawat. Ada nggak kira-kira orang sekarang mau dilamar dengan mahar 10 sholawat? Allah mungkin nggak ada deh. Hah? Mungkin nggak ada orang yang mau maharnya 10 sholawat. Nggak ada. Misalkan datang kalian melamar, apa maharmu? Al-Fatihah ya, gitu kan. Goreng tuh Fatihah, langsung diusir tuh. Kalau orang-orang macam sekarang, goreng tuh Al-Fatihah pergi katanya. Ya salah. Makanya sekarang kalau orang-orang lamar ya, kalau nggak ditanya itu kerjaanmu apa, ya kerjaanmu apa, terus kamu kasih anak saya makan apa, ya. Terus dia bilang makan Al-Fatihah katanya. Biar kita masuk surga. Karena mertuanya bilang nggak bisa. Karena kenapa? Fatihah itu nggak bisa digoreng. Iya, Al-Fatihah nggak bisa Al-Fatihah nggak bisa digoreng gitu. Nabi Adam pahalanya apa? Maaf, pahala. Nabi Adam maharnya sholawat. Sekarang ya, sekarang minimal lah berapa juta baru dia mau apa? Mau nerima lamaran gitu. Kata Nabi, Aisyarahunna Subrokohunna. Perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang memberikan kemudahan kepada si laki. Ya, itu perempuan yang baik. Alhasil, janganlah panjang mengenai pembahasan pernikahan itu. Udah, bahaya. Pulang-pulang nanti puasa langsung nikah, bahaya tak? Nggak bahaya. Tak? Datang bulan puasa langsung nikah. Bukan dia mendapatkan apa namanya ibadah puasanya saja, tapi menjalankan ibadah malamnya terus nanti bahaya. Tak? Iya, mudah-mudahan kalian dapat jodoh. Cepat menikah. Amin. Ya salam. Jadi itu perbanyak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sana di Yaman itu ada namanya Masjid Ba'alawi. Di Yaman itu ada namanya Masjid Ba'alawi yang dibangun oleh Syekh Khali Qasam. Masya Allah. Di sana
di Masjid Ba'alawi. Ini ketika Syekh Khalil Al-Qasam jadi imam, mereka orang-orang pada berbondong-bondong untuk apa namanya? Untuk mendatangi masjid tersebut. Datangi masjid tersebut. Syekh Khalil apa? Syekh Khalil Al-Qasam ingin berimam dengan Syekh Khalil Al-Qasam. Nah, karena kenapa? Karena ketika Syekh Khalil jadi imam, ketika Syekh Khalil Al-Qasam jadi imam, ini karamahnya beliau, bahwasanya Syekh Khalil Al-Qasam ini adalah ketika sholawat pada Rasulullah SAW, dijawab langsung oleh Rasulullah SAW, didengar sendiri oleh Syekh Khalil Al-Qasam, didengar suaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu di kota Tarim ataupun di luar kota Tarim, didengar langsung. Itu bikin orang girang, ingin berjamaah dengan Syekh Khalil Al-Qasam. Karena kenapa? Agar ingin mendengarkan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Syekh Khalil Al-Qasam jadi imam, berselawat pada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, misalkan. Apa kata Rasulullah? Waalaikumsalam ya Syekh. Didengar, dijawab langsung sama Rasulullah SAW. Nah, terus Al-Fathul Mu'in itu apa namanya? Itu adalah salah satu daripada kemuliaan Syekh apa namanya? Syekh Khalil Al-Qasam. Makanya dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ya, Fawaidul Mukhtarah, bahwasanya ada salah satu syekh menanyakan kepada apa namanya? Kepada muridnya. Ya, ada salah satu syekh menanyakan pada muridnya, apakah ada di antara kalian yang sama seperti Syekh Khalil Al-Qasam, ketika kalian berselawat dijawab langsung sama Rasulullah SAW. Nah, ditanya, Fathul Musuli ya, siapa namanya? Fathul Mursi kalau nggak salah. Itu katanya. Menanyakan pada muridnya, apakah ada di antara kalian yang ketika berselawat pada Rasulullah SAW, kalian langsung dijawab salawatnya oleh Rasulullah SAW. Apa katanya? Murid-muridnya bilang, tidak ada. Apa kata si Syekh ini? Sungguh ruginya kalian. Abeku, menangislah kalian. Karena kenapa kalian nggak dijawab langsung salawatnya kepada oleh Rasulullah SAW? Nggak mendengarkan Rasulullah SAW menjawab salawatnya. Karena hati kalian tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ditutup karena kenapa? Sebab maksiat. Maksiat apa? Hasad. Ya, penyakit hati. Maksiat apa? Ghibah. Nah, yamshi bin namimah. Selalu adu domba. Dan maksiat-maksiat yang lain. Menangislah kalian, kata gurunya. Menangislah kalian. Kenapa kalian nggak seperti Syekh Khalil Al-Qasam? Karena kalian ditutup, hati kalian tertutup, hijab kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan banyak maksiat. Apa namanya para ikhwan? Jadi apakah kita mau kalah sama seorang pencuri yang mana pencuri ini adalah dia mendapatkan kedudukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga disebabkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang, kala ba'du salihin, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamah Sayyid Abil Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah, ada beliau bermimpi, raaitu Sayyidil Alamin sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, salatan asrah." Ya, salatan asrah. Selawat orang yang 10 kali berselawat kepadamu. Lima shalla 'alaika marrah wahidan, dan engkau apa namanya? Rasulullah selawat kepada orang yang selawat sekali kepadamu. Dzalika liman kana hadiral qalb. Apakah ini orang yang membaca selawat ini dengan cara khusyuk, dengan cara menangis, atau dengan cara yang bersedih? Dengan cara menghadirkan hati ya Rasulullah, dia mendapatkan selawatmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, bal huwa likulli musalli alayya walau ghafilah. Akan tidak. Ya, fayutihillahu amtalul jibal minal malaikah tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Tidak. Orang yang berselawat kepadaku, orang yang aku berikan pahala, kata Rasulullah, orang yang apa namanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala seperti gunung, itu walaupun hatinya enggak girang, walaupun hatinya enggak khusyuk, walaupun hatinya enggak sampai menangis, hanya dia berselawat saja biasa-biasa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Itu dia khusyuk. Tapi orang yang semacam itu, kata Rasulullah SAW, walau kana qalbuhu ghafilan, walaupun hatinya enggak khusyuk, walaupun hatinya dalam keadaan
lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tad'u lahu minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Dia mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang lalai, enggak kayak kita, apalagi kita lebih-lebih menangis. Ya Nabi salam, sedih kita. Wala'al badru alaina, kita menangis kan. Apalagi orang semacam itu, wallahi azim kita enggak tahu. Kata beliau, fa amma idza kana hadiral qalb fiha fala ya'lam thawab dzalika illallah ta'ala. Lebih-lebih dia menangis, lebih-lebih dia khudu, hatinya khusyuk, hatinya benar-benar cinta, rindu pada Rasulullah SAW, maka pahalanya tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Buktinya apa? Maksudnya apa? Saking besarnya pahala sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya sholawat ini adalah syekh bagi orang-orang yang enggak punya syekh. Dengan sholawat kita dibimbing untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, jadi itulah apa namanya, untuk kita memperbanyak di bulan Sya'ban ini agar kita kenapa? Agar kita selamat, agar kita selamat daripada dunia kita dan akhirat kita. Kalau kita ingin selamat dunia kita, banyak selawat. Dan begitu juga kalau kita ingin akhirat kita selamat, banyak selawat. Seperti orang yang mencuri, dia mendapatkan kedudukan seperti yang saya bilang tadi. Dia mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pencuri nih, perampok. Dia bukan seorang yang apa namanya? Dia orang yang saleh, orang yang taat. Dia seorang pencuri. Dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya Sufyan, ba'du salihin kana li jarun musrifun ala nafsihi wa kuntu amarahu bitaubah. Dia seorang orang saleh ini meminta dia orang yang mencuri ini untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang mencuri disuruh untuk bertobat, tapi dia enggak mau. Padahal dia enggak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi falamma mata ra'aituhu fil jannah. Yang anehnya lagi kata si seorang saleh ini yang memimpikan seorang pencuri ini, yang anehnya lagi dia enggak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia dimimpikan dia dalam surga. Dia berada di dalam surga. Aneh, dia disuruh tobat kan itu masih dia mencuri. Terus dia wafat. Tapi dia wafat. Di wafatnya itu dimimpikan lagi sama orang saleh. Dan di mimpinya orang saleh ini dia berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Faqultu lahu imanin tahadhil manzilah. Engkau enggak mau bertobat, saya perintahkan kau bertobat tapi engkau enggak mau bertobat. Terus kau masuk surga. Dengan apa kau memperoleh dudukan seperti ini, kata orang saleh ini bertanya. Apa katanya? Wala hadartu muhditsan fasami'tu yaqul. Nah, ketika itu aku hadir di suatu tempat. Di sana itu adalah ada majelis ilmu, ada majelis sholawat, ada majelis zikir. Aku hadir di sana. Dia tidak hadir untuk hadir ke tempatnya, tidak, hanya lewat. Dia hanya lewat di sana. Terus pasami itu yaqul. Terus ketika aku lewat di sana, aku mendengarkan ada salah seorang guru mengatakan kepada jamaahnya, yang mengatakan marfa'a sautahu bis-shalah 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah, katanya. Ketika diutarakan diutarakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan siapa orang yang mengangkat suaranya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib dia mendapatkan surga. Terus tahu enggak siapa yang paling besar suaranya? Ini orang yang lewat tadi, dia berselawat paling besar suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besar banget suaranya. Sehingga orang-orang yang ada di majelis tersebut ikut berselawat kepada Rasulullah SAW. Ikut dia berselawat pada Rasulullah SAW. Terus apa katanya? Farafa'tu sauti bis-shalah alaihi wa rafa'al qaum aswatahum. Aku sholawat. Ketika aku mendengarkan seorang guru mengatakan seperti itu, langsung aku lantang dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga orang-orang yang hadir di sana ikut dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghafarallahu lana jami'an. Sehingga apa yang terjadi? Allah ampuni aku sebab aku selawat, mengangkat suaraku selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, barik alaihi tata'akkad bis-shalah 'ala Nabi lailatul Jum'ah. Nah, lebih-lebih lagi untuk memperbanyak selawat di malam Jumat, karena walau li talibil ilm
lebih-lebih untuk menuntut ilmu. Kita orang yang masih fakir terhadap ilmu, masih butuh terhadap ilmu. Takuna kafaratun bidzanbi tahiyya li talibil ilm. Agar kenapa? Agar kita sebagai penuntut ilmu juga diampuni. Salah satu cara kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari kesalahan-kesalahan kita itu dengan cara memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan futuh, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita digolongkan bersama orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung di akhirat, dan kita dijauhkan daripada bala dan musibah, dan dijadikan kita kumpul dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan daripada urusan kita, lindungi kita dari berbagai macam bala dan musibah, dan menjaga hati kita dari hasad, dan selalu kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin.